Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bika Amsari, NIM 1905 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan mensimulasikan routing dinamik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung dengan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Ya, ini akan melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer. Di sini ada 3 PC, ada 3 router, dan 2 server. Kita akan melihat konfigurasi dari PC 1. Di sini IP configuration-nya menggunakan .2, kemudian subnet mask-nya 192 dan gateway-nya .1. Kemudian yang PC2 IP-nya menggunakan .66, subnet mask-nya sama 192, gateway-nya .65. Kemudian yang PC3 menggunakan .130, kemudian subnet mask-nya 128, gateway-nya .129. Kemudian untuk routernya untuk fast Ethernet 0 ini menggunakan .1, ini yang mengarah ke PC1. Subnet mask-nya sama 192. Kemudian yang fast Ethernet 1 ini menggunakan .65, ini yang mengarah ke PC2. Subnet mask-nya sama .192. Kemudian yang serial 2 ini menggunakan 12.12.12.1, ini yang mengarah ke router 2. Subnet mask-nya 0. Kemudian yang serial 3 ini menggunakan 13.13.13.1 dengan subnet mask 0, ini yang menghadap ke router 3. Kemudian untuk router 2 fast Ethernet 0 ini menggunakan .129, ini yang menghadap ke PC3. Kemudian serial 2 ini menggunakan 12.12.12.2, ini yang menghadap ke router 1. Kemudian serial 3 menggunakan 23.23.23.1, ini yang menghadap ke router 3. Kemudian yang router 3 fast Ethernet 0 ini menggunakan 33.33.33.1, ini yang menghadap ke server 1. Kemudian fast Ethernet 1 menggunakan 43.43.43.1, ini yang menghadap ke server 2. Kemudian serial 2 ini menggunakan 13.13.13.2, ini yang menghadap ke router 1. Kemudian serial 3 ini 23.23.23.2, ini yang menghadap ke router 2. Kemudian kita akan mengatur RIP-nya.
Untuk RIP router 1 kita ketikkan di sini 13.13.13.0, kemudian klik add, kemudian 12.12.12.0, kemudian 192.168.1.128. Ya ampun, nggak aku tulis. 192.168.1.128. Sudah, kemudian kita ke router 2. RIP kita ketikkan 23.23.23.0, kemudian 12.12.12.0, kemudian 192.168.1.128. Kemudian router 3 kita ketikkan 13.13.13.0, kemudian 23.23.23.0, kemudian 33.33.33.0, kemudian 43.43.43.0. Setelah men-setting RIP, kita akan mengatur no auto summary-nya. Kita klik RIP dulu, kemudian pilih CLI. Di sini kita ketikkan no auto summary, kemudian version 2. Sudah, kemudian ke router 2, pilih RIP, kemudian CLI. Kita ketikkan no auto summary version 2, kemudian router 3 RIP pilih CLI, no auto summary version 2. Setelah itu kita akan melihat IP dari router 1. Kita akan keluar dulu, kita pilih exit lagi, kemudian kita ketikkan show IP router. Ya, ini ada IP dari PC 1, router 1, kemudian router 2, kita exit, ketikkan show IP router, salah tipe. Sudah tampil IP-nya. Kemudian router 3 kita exit,
exit. Kemudian kita show IP route. Ya, ini sudah tampil IP-nya. Kita akan beralih ke mode simulasi. Oke, kita sudah di mode simulasi. Kita edit filternya. Kita hanya menggunakan ICMP saja. Selain ICMP, centangnya dihilangkan. Kemudian kita akan melakukan yang pertama, kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. Berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Kok gagal? Kita ulangi dari PC1 ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 1. Kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 1. Kok gagal lagi? Kita ulangi dari PC1 ke server 1. Sudah berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Berhasil juga. Kemudian dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 2. PC3 server 2.
berhasil juga. Kemudian server 1 ke server 2. Server 1 berhasil. Kemudian server 1 ke PC1, PC2, PC3. Kemudian dari server 1 ke PC1 berhasil. Kemudian server 1 ke PC2 berhasil. Kemudian server 1 ke PC3 berhasil juga. Kita akan kembali ke mode real time. Kita akan melakukan tracing. Kita hanya akan melakukan beberapa tracing. Kita coba melakukan tracing dari PC1 ke PC3. IP PC3 192.168.1.1.30. Ya, di sini keterangannya trace complete. Kemudian kita akan mencoba tracing ke server 1 33.2. Trace complete juga. Kemudian kita coba ke server 2. Salah, 43.2. Trace complete juga. Kita coba tracing di PC3 ke PC1 ya. Tracer 192.168.1. Ya, di sini trace complete. Kita coba ke server 1. Trace complete juga. Ya, karena ini adalah routing dinamis. Routing dinamis itu kayak bisa mencari jalur sendiri. Kalau salah satu jalurnya itu dihilangkan. Contoh di sini kan seumpama kita mengirimkan dari PC1 ke PC3 biasanya akan lewat sini, lewat router 1 kemudian router 2. Tapi kita coba settingan ke router 2 itu kita matikan yang serial 2. Ini tadi kan nyala, kita matikan. Jadi udah saya matikan. Kita coba apakah PC1 ini bisa mencapai PC3 kalau router 1 ke router 2 ini dimatikan. Kita ke simulasi. Kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC3. Ya, jadi karena jalurnya yang ke router 2 ini di off-kan, router ini mencari jalur lain, yaitu ke atas, karena settingannya adalah routing dinamis. Jadi otomatis mencari jalan lain. Berhasil.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.